Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili senang karena anak-anak semua sudah siap. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah. Pada hari ini kami siap Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong agar kami juga boleh fokus, memperhatikan dan boleh juga melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita buka Alkitab kita. Hari ini kita mau buka dari kitab Matius 5 ayat 44. Kita baca sama-sama ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, keren sekali ayat ini ya. Nah, cerita hari ini judulnya tentang kue keras yang sulit ditaklukkan. Pasti di sini anak-anak suka kue ya. Seperti cookies, coklat atau apapun itu enak. Tapi kadang-kadang suka ada kue yang digigit sangat keras ya. Nah, saat ini di suatu sekolah pada saat sedang jam istirahat, ada satu anak perempuan, dia membeli kue di kantin lalu dia mulai memakannya. Loh, kok keras ya? Lalu dia mulai mencari temannya sedang duduk di kantin dan dia mulai ngobrol. Tahu nggak? Ketika aku membeli kue ini, aku kok sulit ya menggigitnya. Aduh, keras sekali. Kata temannya. Mungkin bisa dicelupkan ke susu. Ayo kita beli susu. Lalu mereka membeli susu dan mulai mencelupkan kue itu ke dalam susu. Ketika dimakan, ya kue itu bisa digigit dan bisa dikunyah. Dan kue itu bisa lembut setelah dicelupkan ke dalam susu. Lalu temannya itu berkata, kamu tahu nggak? Teman kita itu yang di sana tuh, dia suka membuli teman-teman. Aku nggak suka sama dia. Oh, betul sekali. Iya, dia suka ngejek kita. Katanya kita itu orang Kristen yang suka rajin pergi ke gereja. Setiap hari Minggu mendingan pergi ke tempat main daripada pergi ke sekolah minggu. Iya betul, mungkin dia belum mengenal kasih Tuhan. Aku jadi ingat bahwa aku juga dulu sebelum mengenal Tuhan, ketika aku belum percaya kepada Tuhan Yesus dan aku belum tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku juga kadang-kadang sama seperti dia. Aku merasa, orang Kristen itu sombong. Masa tiap hari Minggu mereka selalu berpakaian rapi, membawa kita pergi ke gereja? Buat apa sih? Mendingan juga pergi ke tempat main. Setelah aku mendengar bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi aku, Tuhan Yesus mengubah hati aku dan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku punya ide. Gimana kalau kita ajak dia pergi makan siang atau kita pergi ajak dia main. Lalu kita ajak ngobrol dia dan menceritakan Tuhan Yesus. Itu ide yang baik. Bagaimana ya? Atau mungkin teman kita itu kita celupkan ke dalam susu, begitu? Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Tapi hati dia bisa dilembutkan ketika dia bisa mendengar akan kasih Tuhan. Ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Iya betul. Dia akan menjadi kue yang lembut dan juga hati yang lembut. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak pernah bertemu dengan orang yang begitu keras hatinya ketika kita menceritakan kasih Tuhan kepada mereka? Tuhan dapat melembutkan hati siapapun. Bahkan hati kita dulu yang waktu itu masih keras, suka nakal, suka bohong. Tapi ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, Tuhan melembutkan hati kita. Sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dapat begitu mengubah hati mereka dan juga mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk kita mau supaya teman-teman di sekitar kita juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada di sekitar teman-teman kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita ajak mereka pergi ke sekolah minggu, atau mungkin mulai sekarang kita mulai mendoakan mereka supaya Tuhan juga bisa melembutkan hati mereka seperti Tuhan melembutkan hati kita. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus yang dapat mengubah hati kami. Tuhan tolong kami
agar kami juga boleh menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kami yang mungkin belum mendengarkan kasih Tuhan, agar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka boleh percaya dan mengenal bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami sepanjang hari ini, Tuhan berkati kami ketika kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.